Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelas 3 TRPL. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai multiple linear regression. Untuk itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Dinda Yolanda. Saya Almabila Surakatria. Saya Megi Lestari. Saya Muhammad Riyadi. Saya Muhammad Bayu Faharyandi. Selanjutnya kami akan membahas materi kami, di mana materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selamat menyaksikan. Baiklah, apa sih itu multiple linear regression? Multiple linear regression atau regresi linear berganda melibatkan lebih dari satu variabel independen, di mana variabel independen ini sendiri merupakan variabel yang penyebab hasil dan tidak dipengaruhi oleh faktor lain, di mana ada nilai x1, x2, x3 sampai dengan xn. x1, x2, x3 atau xn ini sendiri merupakan data dari variabel independen, dan kemudian satu variabel dependen y. Variabel dependen ini sendiri merupakan variabel yang tergantung pada faktor-faktor lain seperti pengaruh obat tergantung pada dosisnya. Model regresi linier berganda memiliki persamaan matematika yang lebih kompleks. Regresi linier berganda memungkinkan untuk memodelkan hubungan antara beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Hal ini memungkinkan analisis lebih kompleks dan mempertimbangkan pengaruh simultan dari berbagai faktor. Contoh penerapannya adalah memprediksi pendapatan seseorang berdasarkan variabel-variabel seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan usia. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Almabila Surakatria akan melanjutkan penjelasan dari Dinda Yolanda. Saya akan menjelaskan perbedaan dengan single linear regresi. Jadi, regresi linear tunggal adalah regresi linear tunggal melibatkan satu variabel independen atau X dan satu variabel dependen atau Y. Model regresi linear tunggal memiliki persamaan matematika sederhana. Kemudian regresi linear tunggal cocok untuk menganalisis hubungan linear antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Contohnya adalah penerapan memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah. Baiklah, kita untuk mempermudah pemahaman kita akan langsung ke Excel. Baiklah, yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana sih yang single. Jadi regresi single itu memiliki X dan Y, hanya satu komponen. Kemudian untuk yang multiple itu memiliki dua X, yaitu X1 dan X2, dan komponen Y 1. Demikian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ini adalah implementasi regresi linear berganda atau implementasi multiple linear regresi di kehidupan sehari-hari. Nah, jadi implementasi regresi linear berganda ini ada beberapa. Contohnya ada analisis penjualan. Jadi di sini implementasi analisis penjualan ini dalam bisnis regresi linear berganda dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan suatu produk. Jadi misalnya ada kita dapat menggunakan penjualan suatu, kita dapat menggunakan variabel independen seperti harga produk atau biaya pemasaran dan faktor demografis untuk memprediksi penjualan produk tersebut. Nah, dengan menggunakan model regresi linear berganda, kita dapat menentukan sejauh mana variabel ini berkontribusi terhadap penjualan dan mengoptimalkan strategi bisnis. Nah, selanjutnya ada implementasi regresi linear berganda terkait prediksi harga rumah. Jadi di sini dapat digunakan dalam industri real estate untuk memprediksi harga rumah. Nah, dalam hal ini variabel independen seperti luas tanah, jumlah kamar tidur, lokasi geografis, dan fitur-fitur rumah lainnya digunakan untuk memprediksi harga jual. Jadi model regresi linear berganda ini dapat membantu agen real estate atau pembeli rumah untuk menentukan harga yang wajar berdasarkan faktor-faktor tersebut. Nah, kemudian implementasi yang ketiga adalah peramalan permintaan. Jadi di sini maksud dari peramalan permintaan ini adalah dalam manajemen rantai pasokan dan perencanaan produksi.
regresi linear berganda dapat digunakan untuk meramalkan permintaan produk di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini variabel independen seperti data historis penjualan, data musiman, kegiatan pemasaran, atau faktor ekonomi digunakan untuk memprediksi permintaan masa depan. Nah, jadi model regresi linear berganda dapat membantu perusahaan dalam merencanakan produksi, memanajemen persediaan, dan pengambilan keputusan secara strategis. Nah, kemudian yang keempat adalah implementasi terkait analisis kesehatan. Jadi di sini regresi linear berganda ini digunakan dalam menganalisis kesehatan untuk memahami hubungan antara variabel independen. Jadi seperti gaya hidup, genetika, dan faktor lingkungan. Nah, dengan variabel dependen seperti risiko penyakit atau kualitas hidup. Kemudian juga membangun model regresi linear berganda. Peneliti atau profesional kesehatan dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah kesehatan dan mengembangkan intervensi yang sesuai. Nah, yang terakhir itu adalah implementasi terkait analisis keuangan. Nah, jadi di sini regresi linear berganda ini dapat digunakan untuk memahami hubungan antara variabel-variabel ekonomi dan keuangan. Misalnya, kita dapat menggunakan variabel independen seperti pendapatan, suku bunga, inflasi, dan faktor ekonomi lainnya untuk memprediksi pertumbuhan pasar saham atau kinerja portofolio investasi. Nah, juga model ini dapat membantu para investor atau manajer keuangan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih informasional. Nah, baiklah, selanjutnya itu ada rumus. Jadi di sini rumus dari regresi linear berganda ini yakni Y sama dengan B0 ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah BNXN ditambah error T. Jadi di mana Y adalah variabel dependen, XI adalah variabel independen, BI adalah koefisien regresi yang menggambarkan hubungan antara setiap variabel independen dan variabel dependen. Kemudian B0 adalah intercept dan E atau error relatif adalah kesalahan acak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus contoh pada soal dari UTS sistem cerdas. Nah, di dalam soal tersebut, ini ada contoh kasusnya jadi Y, X1, dan X2. Jadi, di dalam soalnya itu ada nilai Y, nilai X1, dan nilai X2. Pertama-tama yang kami lakukan itu adalah membuat Excel-nya terlebih dahulu. Jadi, sebelum kami menggunakan mengimplementasinya di dalam coding, kami mencoba memahami mengenai rumusnya di dalam Excel-nya. Nah, jadi di dalam Excel-nya itu yang kami lakukan adalah menginput nilai semua sesuai soal, lalu kami membuat rumus terlebih dahulu. Jadi rumus ini sudah kami buat yang dimana sesuai permintaan ya. Permintaan pertama itu yang sebenarnya itu yaitu X1 menghitung X1 kuadrat dan X2 kuadrat. Jadi di sini sudah kami kuadratkan nilainya. Lalu setelah itu kami di dalam soalnya itu kan menghitung X1Y dan X2Y, di mana X1 dikali Y, nilai Y. Nah, lalu di sini sudah kami buat juga X1 dikali Y dan X2 dikali Y dengan jumlahnya seperti ini. Setelah itu sesuai permintaan soal juga yang dilakukan adalah menghitung X1 kali X2. Nah, seperti ini. Dalam Excel-nya itu jadi nilai X1 dikali nilai X2. Habis itu, kami akan melakukan penjumlahan keseluruhan nilai per tabel. Jadi gini teman. Jadi kayak Y itu kan ada negatif 3,7, negatif 3,5. Nah, dari sini kami menjumlahkan sehingga mendapatkan nilai seperti ini. Jadi sigma Y. Lalu ada sigma X1, sigma X2, sigma X1 pangkat 2, sigma X2 pangkat 2, lalu sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, dan sigma X1 kali X2. Setelah itu, yang kami coba itu adalah mencoba mengikuti langkah-langkah yang diberikan dari soal. Yang dimana yang pertama itu kami mengikuti soal seperti ini, yang dimana ini rumusnya. Jadi sigma X1 kuadrat sama dengan sigma X1
pangkat 2 dikurang sigma X1 pangkat 2 bagi N. Nah, N ini merupakan jumlah data yang ada di Y. Jadi ini kami menggunakan count, di mana count ini kami menjumlahkan data Y. Jadi akan munculnya itu nanti ada 5 data. Setelah mendapatkan nilai itu, kami akan ke tahap selanjutnya, yang dimana tahap-tahap ini untuk mendapatkan hasil dari multiple linear regresi. Nah, ini ada dimana sigma X2 pangkat 2 sama dengan sigma X2 pangkat 2 dikurang sigma X2 pangkat 2 dibagi N. Oke, selanjutnya di sini ada tahap selanjutnya itu tahap sigma X1 kali Y sama dengan sigma X1 kali Y dikurang sigma X1 dikali sigma Y dibagi N. Kembali lagi saya ingatkan N merupakan jumlah data Y. Oke, selanjutnya itu tahap selanjutnya ada sigma X2 kali Y, yang dimana itu rumusnya itu adalah sigma X2 kali Y dikurang sigma X2 kali sigma Y dibagi N. Lalu mencari tahap selanjutnya itu ada sigma X1 kali X2 yang sama dengan sigma X1 kali X2 dikurang sigma X1 kali sigma X2 bagi N. Ini sudah ada nilainya. Lalu, nah setelah mendapatkan tahap-tahap tersebut, akan melanjutkan kami mencari B1 dan B2-nya. Yang dimana rumusnya ada di sini. B1, B2-nya mencari B1 dan B2. Nah, di sini rumusnya sudah kami ikuti rumus di soal. Di sini ada, nah yang di dalam soal ini tuh sudah kami cari terlebih dahulu di tahap sebelumnya seperti yang saya blok ini. Jadi tinggal input saja sesuai rumus. Jadi kayak B612, B19, B25 itu sesuai rumus yang sudah disediakan. Setelah itu sama B2 juga kita mengikuti rumus yang dimana nilai-nilainya sudah kita cari sebelumnya. Jadi makanya penting sebelum kita menentukan B1 dan B2-nya kita harus mencari nilai-nilai sebelumnya seperti sigma-sigma yang ini. Setelah itu kita mencari nilai X sama dengan Y kurang B1 X1 dikurang B2 kali X2. Nah, ini adalah rumus multiple intercept-nya ya. Jadi seperti ini teman-teman, bisa dilihat rumusnya dan cara perhitungannya seperti ini. B10 itu kan ini teman-teman. B10 ini. Lalu dibagi kon B2 sampai B6. Maksud kon di sini adalah jumlah data Y atau N. Seperti itu teman-teman. Jadi alhasil dapatlah seperti ini. Setelah itu kita turunkan menjadi Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 dikali X2. Ini tinggal seperti ini teman-teman. Rumus yang ini jadi 2,799, 2,28 dan negatif 1,6721. Nah, itu untuk formula Excel-nya. Formula Excel predict yang cukup panjang ya teman-teman. Nah, lalu setelah kami membuat setelah kami membuat formula ini, kami mencoba untuk membuat codingnya. Nah, di sini codingnya saya akan menjelaskan secara singkat. Nanti akan dijelaskan lebih rinci itu kepada teman saya karena dia akan menjelaskan mengenai studi kasus yang lebih dalam. Nah, di sini kami menggunakan import pandas, yang dimana menggunakan paket pandas. Lalu kembali lagi kami menggunakan untuk PD Read Excel untuk membaca data dari Excel. Lalu menghitung N. Nah, di sini kalau di coding ini untuk menghitung N-nya. Beda kalau di dekat Excel. Kalau di Excel kan kita pakai count. Nah, ini pakai N sama dengan len dan F. Lalu menghitung nilai rata-rata untuk setiap variabel. Di sini ada X1 min, X2 min, dan Y min. Jadi nilai rata-rata dalam tabel X1.
Setelah itu kita menghitung nilai sum of squares dan sum of product. Bisa dilihat, jadi kayak rumus-rumus dalam formula yang tadi, mohon maaf, yang tadi, yang ini, yang rumus-rumus ini, itu diterjemahkan di coding menjadi ini, yang saya blok ini. Di sini adalah langkah yang pertama, yang dimana kita X1, data X1 dikuadratkan 2, gitu, lalu dijumlahkan. Lalu data 1, seluruh data 1 dijumlahkan, lalu dikali. Dan seterusnya, seperti ini. Nah, setelah kami menuliskan rumus-rumus ini, kami akan menghitung koefisien regresi, yang dimana koefisien regresi itu adalah B1 dan B2. Jadi yang teman-teman lihat tadi di dalam ini, yang B1, B2 itu, ini untuk pengkodingannya. Jadi ini tinggal kita ambil dari ini kan, yang sudah kita hitung tadi. Setelah itu kita menghitung nilai intercept-nya. Nah, intercept-nya seperti ini, sesuai rumus. Nah, ketika sudah kita hitung rumus keseluruhan, kita tinggal menampilkan datanya, hasil dari regresi keseluruhan. Akan tetapi kami menggunakan metode sederhana, yang dimana kalau di dalam Excel tadi itu kan lumayan rumit ya, kalian teman-teman bisa lihat kayak banyak yang harus di-input gitu. Sedangkan codingnya ini kami buat sederhana. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk kebenaran datanya kita pastikan kembali di sini ada Y sampai dengan 2,80. Apakah datanya sama? Yes, benar. Ini kenapa ini kenapa di data kodenya programnya itu 2,8, karena ini kan 2,79. Kalau kita bulatkan itu 2,8. Setelah itu 2,28 ini sama. Lalu ada negatif 1,67 sama. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang harus kita buat tuh yaitu Excel dulu, karena ketika teman-teman sudah paham mengenai Excel-nya, maka ketika kita menjabarkan ke dalam kode programnya, insya Allah itu sangat mudah. Nah, setelah ini akan dibahas oleh teman saya mengenai studi kasus lainnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas tentang studi kasus yang akan kami pilih gitu. Nah, jadi di sini studi kasus yang kami pilih yaitu memprediksi harga rumah gitu. Kami akan menggunakan multiple linear regression untuk memprediksi harga rumah berdasarkan dua variabel independen yaitu luas tanah dan jumlah kamar tidur. Nah, untuk bentuk Excel-nya seperti ini gitu. Jadi bisa dilihat harga rumahnya itu bisa dilihat nilai untuk tabel harga, luas tanahnya itu seperti ini, dan jumlah kamarnya, berapa banyak jumlah kamarnya. Nah, karena studi kasus kita untuk memprediksi harga rumah, jadi di sini saya berikan nilai kosong gitu, yang mana kita akan memprediksi berapa harga dari nilai yang kosong ini. Nah, kita menggunakan program Python, jadi bisa dilihat ini merupakan codingnya gitu. Nah, jadi kita bahas di sini saya menggunakan library Pandas untuk membuat program ini. Nah, yang mana pertama-tama itu kita akan membaca data dari Excel-nya itu, gitu, mengambil datanya menggunakan sintak ini. Dilanjut, karena kita ingin memprediksi, jadi memprediksi itu harganya itu ada yang kosong kan, jadi kita pisahkan dulu data yang tidak memiliki nilai kosong dengan data yang kosong. Setelah itu kita tentukan nilai n-nya itu berdasarkan dari materi yang telah disampaikan gitu. Jadi di sini kita mencari n-nya dulu. N ini penting
untuk mencari gini. Di sini bisa dilihat kalau n itu perlu dicari. Jadi kita tentukan dulu n-nya dengan berdasarkan data yang tidak kosong. Nah, setelah itu di sini kan kita mencari rata-rata gitu. Rata-rata ini berguna untuk mencari A gitu. Di sini bisa dilihat, A itu perlu untuk ini. Bisa dilihat di A sama dengan rata-rata Y dikurang B kali rata-rata X1 dikurang B2 rata-rata X2 gitu. Jadi perlu. Jadi di sini saya rata-ratakan dulu dan kita lanjut. Di sini kita mulai pertama untuk mencari X1-nya itu. Nah, X1 ini itu untuk mencari ini. Bisa dilihat untuk mencari total keseluruhan dari X1 pangkat 2 gitu. Untuk sintaks ini gunanya. Jadi rumus yang ada di sini didasarkan dari rumus yang ini. Lanjutkan lagi untuk X2 sama. Itu juga didasarkan dari rumus yang ada di bawahnya. Nah, lanjut untuk X1, SP, X1, X2 ini untuk mencari rumus ini. Total keseluruhan dari X1 dikali X2 menggunakan rumus ini. Nah, rumus ini diadaptasikan untuk mencari nilainya itu. Nah, bisa dilihat. Nah, jadi rumus itu diadaptasikan ke program ini. Untuk yang di bawahnya ini, sintaks di bawah, untuk sintaks yang ada di bawah ini juga sama. Untuk berdasarkan dari rumus yang ada di dua ini. Yang ini yang pertama, total keseluruhan dari X1Y dan total keseluruhan dari X2 kali Y. Gitu. SPX1Y sama SPX2Y. Nah, setelah kita sudah dapat mendapatkan nilai masing-masing, kita cari atau hitung koefisien regresinya. Nah, didasarkan dari B1 sama B2. Di sini untuk mencari B1 sama B2. Untuk B1 itu menggunakan rumus ini dan untuk B2 menggunakan rumus ini. Gitu. Jadi diadaptasikan, disesuaikan ke dalam bahasa pemrograman Python gitu. Seperti ini programnya. Bisa dilihat. Setelah itu tinggal mencari nilai A-nya atau di sini disebut dengan intercept. Gunakan rumus rata-rata Y dikurang dalam kurung B1 dikali rata-rata X1 tutup kurung kurang dalam kurung B2 dikali rata-rata X2 gitu. Nah, maka hasilnya itu bisa kita tampilkan dengan menggunakan sintaks ini gitu. Di sini saya beri print untuk menjelaskan gitu. X1 itu untuk apa dan X2 itu untuk apa gitu. Oh, ini salah kayaknya. Kita perbaiki. Tidak bisa diperbaiki. Nah, gitulah. Nah, setelah itu kan sudah ditentukan, kita sudah memperoleh nilai Y gitu. Di sini dari atas sampai bawah ini, kita itu tujuannya untuk mencari nilai Y gitu. Nah, perolehlah nilai Y yang akan ditampilkan di sini, print rumus. Selanjutnya, karena tujuan kita untuk memprediksi harga rumah yang kosong tadi, jadi kita itu harus buat dulu perulangan for-nya gitu. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk dia otomatis gitu akan mencari untuk menghitung gitu dari nilai awal sampai akhir dari data yang ada di Excel ini. Dan nilainya itu akan ditampilkan di sini. Untuk outputnya bisa dilihat, ini sudah saya jalankan. Nah, jadi untuk ini print rumus dan print ini itu untuk yang ini
X1 sama dengan luas tanah, X2 sama dengan jumlah kamar gitu. Jadi diperoleh harga rumah atau Y itu sama dengan min 20,625 ditambah 1,88 X1 ditambah atau dikurang 3,13 X2. Nah, di sini hasil data prediksinya itu yang kosong itu sudah terisi dengan nilai dengan angkanya itu 213,75 gitu. Nah, demikianlah studi kasus yang kami buat berdasarkan materi multiple regresi linear. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun data. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.